Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risman Hadi Wijaya, Prodi Teknik Informatika PSDK UPN Sumeneb. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang profil pengusaha muda sukses. Profil pengusaha Sabda PS CEO dan founder Zenius. Latar belakang. Sebagai programmer membawanya sebagai praktisi pendidikan yang punya mimpi mulia untuk anak-anak Indonesia. Ia terusi dengan fakta yang didapatnya puluhan tahun lalu ketika Sabda dan teman-teman lulusan ITB mau ambil S2 bersama ke sebuah universitas di Amerika. Apa perbedaan signifikan antara pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri? Karena tes masuknya waktu itu sebenarnya bukan tes pengetahuan, melainkan tes pemikiran dasar, yaitu tes kuantitatif analisis atau berpikir matematis, tes verbal atau berbahasa secara akurat, dan logika berpikir. Keinginannya ini berkontribusi di bidang pendidikan semakin mengkristal saat ia berkesempatan berbincang dengan Pak Fuad Hasan, Menteri Pendidikan pada masa itu. Dari situ, ia mulai kepikiran menggabungkan konsep pendidikan dan teknologi. Pendidikan digital prinsipnya harus membangun pola pikir yang signifikan, juga sifatnya membangun fundamental. Dengan IT, kita bisa membuat ini bisa diakses oleh puluhan juta anak Indonesia. Jadi Zenius itu berawal dari bimbel online pada tahun 2004. Misinya terrealisasi dengan pinjaman uang sana-sini. Berbekal meminjam satu lokasi bimbel milik mentornya, Sabda pun mendirikan bimbel sendiri. Bimbel offline ini menjadi pemasukan keuangan bagi rencana-rencana besarnya di masa mendatang. Tahun 2008, launching materi pembelajaran dalam bentuk CD. Di tahun pertamanya lumayan laku, melebihi ekspektasi. Saat itu 1,3 miliar hasil penjualannya. Zenius didirikan oleh Sabda dan Medi Suharta pada 7 Juli 2007. Pada awalnya, Zenius berdiri sebagai bimbingan belajar offline. Lalu di 2005, Zenius mulai meluncurkan materi pembelajaran dalam bentuk CD. Di tahun 2007, Zenius Education resmi berdiri dan berbadan hukum sebagai perusahaan perseroan terbatas. Lalu pada 2010, Zenius meluncurkan situs pembelajaran pertama di Indonesia melalui zenius.net. Lalu pada bulan Juli 2019, semua materi dan fitur belajar Zenius sudah bisa diakses melalui Zenius App yang tersedia di Play Store dan App Store. Zenius hadir sebagai bentuk revolusi pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan cara berpikir logis, rasional, dan pengetahuan sains yang terintegrasi terhadap semua pelajar Indonesia. Zenius membangun model bisnisnya awalnya hanya berupa bimbel konvensional dan mencoba testing rekaman video untuk dijual dalam bentuk CD satuan. CD satuan Zenius rupanya mendapat respon dari pasar cukup positif, hingga akhirnya Zenius resmi berbentuk perusahaan PT Zenius Education pada 7 Juli 2007. Sejak saat itu, Zenius mulai mengembangkan bisnisnya dengan berbagai macam konsep baru seperti yang kita kenal sekarang dengan website belajar online atau zenius.net. Hingga saat ini, Zenius sudah punya sekitar 80.000 video yang bisa diakses oleh para pelajar lewat aplikasi mobile maupun web. Zenius Education sendiri juga sudah punya yayasan yang menggandeng banyak perusahaan-perusahaan yang mau terlibat dalam mengatasi akses pendidikan digital. Ini adalah tabel jangkauan dari Zenius di Indonesia. Dari tahun ajaran 2011-2012 sampai 2016-2017. Ini adalah diagram jumlah video Zenius.net yang ditonton dari tahun ajaran 2011-2012 sampai 2016-2017. Ini adalah tabel video yang ditonton secara online. Ini merupakan perjalanan Zenius dari tahun ke tahun. Pada 2004, founder Zenius Sabda dan PS dan Medi Suharta memformulasikan kerangka belajar Zenius dan mulai menerapkannya di beberapa bimbel di Jakarta. 2005-2006, rekaman pelajaran mulai dibuat dan dipasarkan dalam bentuk CD dan DVD. 2007,
PT Zenius Education resmi berdiri dan berbadan hukum sebagai perusahaan perseroan terbatas. 2010, situs pembelajaran online Zenius.net resmi diluncurkan. 2011, Zenius Expedia 2.0 produk yang memfasilitasi proses belajar online di Zenius.net dan offline lewat DVD resmi diluncurkan. 2017, Zenius.net dikunjungi 2 juta kali dalam sebulan dan membuat Zenius menjadi perusahaan edutech pertama yang masuk ke top 10 startup di Indonesia versi startupranking.com. Juli 2019, semua materi dan fitur belajar Zenius sudah bisa diakses melalui Zenius App, hadir di Play Store dan App Store. Dan pada Desember 2019, Zenius melakukan gebrakan dengan menjadi satu-satunya platform belajar online yang berbasis akses bebas biaya. Pada Januari 2020, Zenius menerima pendanaan seri A untuk menopang inisiatif Zenius ke depannya. Maret 2020, Zenius gratis total untuk mendukung proses belajar selama masa pandemi COVID-19. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.